Nah, jadi sekarang kalau kita mau jadi negara maju, apa yang harus kita lakukan? Apa hal yang paling awal dan hal yang paling mudah yang kita bisa lakukan? Hal paling awal yang kita bisa lakukan adalah belajar. Belajar dari negara-negara maju lainnya. Semua negara-negara maju di awalnya itu belajar dari negara-negara maju lainnya. Itu aja. Nah, saya kasih cara yang paling simpel sekarang. Di Wikipedia itu ada satu artikel namanya Economic Miracles. Itu adalah tulisan tentang semua negara-negara yang berhasil memajukan ekonominya dengan kecepatan yang luar biasa, mengagumkan. Sehingga bahkan disebut economic miracle. Mereka bisa tumbuh 7%, 8%, bahkan di atas 10%. Ya. Nah, intinya apa? Anda pelajari Amerika. Ya, kenapa Amerika yang tadinya tuh negara pertanian, perkebunan, perikanan bisa bangkit jadi raksasa dunia? Ya, setelah belajar dari Inggris, setelah belajar dari revolusi sains, revolusi industri. Anda pelajari Jepang, terutama di era restorasi Meiji dan Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa Jepang yang adalah salah satu negara termiskin di dunia bisa bangkit jadi kekuatan global hanya dalam waktu 15-20 tahun dengan resource yang sangat minim? Anda pelajari Inggris, kenapa Inggris di suatu masa itu bisa menguasai seluruh dunia? Ya, revolusi sains, revolusi industri, English Renaissance. Anda pelajari Korea Selatan, terutama di era Park Chung-hee. Ya, sama dengan Jepang, kenapa negara yang minim resources itu kemudian hanya dalam waktu 15-20 tahun bisa bangkit jadi kekuatan industrial yang sangat besar, yang sangat luar biasa? Ya, Korea juga sama Jepang. Minim resources, nggak punya uang, nggak punya alam, nggak punya apa-apa. Ya, Anda pelajari Singapura, sama juga negara yang minim resources, tapi sekarang GDP per kapitanya Singapura itu lebih tinggi dari Amerika. Ya, lebih tinggi dari economic superpower. Ya. Jadi pada awalnya sangat sederhana. Semua negara-negara maju belajar dari negara-negara maju lainnya. Itu aja. Contohnya seperti ini. Inggris di suatu masa menguasai seluruh dunia. Ya, Inggris adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Nggak ada yang nyaingin. Nah, Amerika juga pengen sekuat Inggris. Apa yang pertama kali Amerika lakukan? Amerika belajar dari Inggris, belajar revolusi sains, revolusi industri, dan seterusnya. Amerika maju. Ya, kemudian Barat maju kan, Amerika maju, Inggris maju, Jerman, Prancis maju. Jepang juga pengen sekuat Barat. Apa yang pertama kali Jepang lakukan? Jepang belajar dari Barat. Jepang belajar habis-habisan dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, dari Prancis. Ya, Jepang maju. Nah, kemudian negara-negara Asia Timur lain juga pengen semaju Jepang, juga pengen sekuat Jepang. Apa yang mereka lakukan? Ya, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, mereka semua belajar dari Jepang. Itu hal pertama yang mereka lakukan. Dan terutama karena apa? Karena Jepang sudah menunjukkan bahwa sebuah negara yang minim resources bisa maju dengan kecepatan yang luar biasa dan menjadi kekuatan ekonomi global. Sehingga kemudian mereka juga semua maju. Korea Selatan maju, Taiwan maju, Hong Kong maju, Singapura juga maju. Nah, tapi sekarang setelah mereka semua belajar dari negara-negara maju lainnya, apa yang mereka temukan? Apa rahasianya sehingga mereka bisa maju dengan kecepatan yang luar biasa? Apa yang mereka temukan sehingga mereka bisa bangkit jadi raksasa ekonomi dunia? Caranya gampang. Anda boleh pelajari semua negara maju di dunia, semuanya. Ya, Anda boleh pelajari semua peradaban terhebat sepanjang sejarah. Anda boleh pelajari Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Korea Selatan, Singapura, semuanya. Anda boleh pelajari Renaissance, revolusi sains, revolusi industri, restorasi Meiji. Semua caranya sama, semua formulanya sama persis. Ini formulanya. Kualitas bangsa adalah kualitas manusianya. The end. Selesai. Kualitas bangsa adalah kualitas manusianya. Selesai. Kualitas peradaban adalah kualitas manusianya. Jadi kalau kita mau bikin Indonesia jadi negara maju, bikin orang Indonesia pinter. Ya, nantinya mereka cerdas, kreatif, inovatif, mereka bisa bikin barang-barang yang harganya mahal dan Indonesia jadi negara maju.
Mereka cerdas, kreatif, inovatif. Mereka bisa bikin industri-industri yang nilainya tinggi. Industri-industri yang nilainya jutaan dolar, miliaran dolar. Indonesia negara maju. Ya, kalau kita ngomong dalam konteks ekonomi, namanya maximum allocation of resources. Maximum allocation and use of resources to create value, to create wealth, prosperity, to enhance our productive capacity. Bikin orang Indonesia pinter, cerdas, kreatif, inovatif. Kita bisa bikin barang-barang yang harganya mahal, industri-industri yang nilainya jutaan dolar, miliaran dolar. Selesai, Indonesia negara maju. Jadi kalau orang Indonesia pinter, kita cerdas, kreatif, inovatif, kita bisa bikin barang-barang yang harganya mahal. Kita bisa bikin kapal, bisa bikin TV, bisa bikin HP, bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin laptop, bisa bikin komputer, bisa bikin aplikasi, bisa bikin startups. Kita bisa bikin industri-industri yang berhubungan dengan teknologi tinggi, nanoteknologi, bioteknologi, bioengineering, quantum computing, artificial intelligence, Internet of Things, robotik, advanced robotik. Semua industri-industri yang nilainya jutaan dolar, miliaran dolar. Indonesia negara maju. That's it, the end. Dan orang Indonesia tuh dasarnya bukan pinter, jenius. Soekarno-Hatta itu bukan pinter, Agus Salim itu bukan pinter, mereka itu jenius. Kerajaan Sriwijaya yang di abad 9 bisa menguasain Asia Tenggara, seluruh Asia Tenggara, itu bukan pinter, mereka itu jenius. Nenek moyang kita yang ratusan tahun sebelum Masehi itu udah berlayar sampai ke Madagaskar, ke Afrika, ke Arabia, ke India. Itu bukan pinter, mereka itu jenius. Kalau berlayar sampai ke Arabia, sampai ke India, sampai ke Afrika, itu science, technology, bukan cuma sekedar dayung. Itu science dan teknologi, dan mereka itu jenius. Dan itulah bangsa kita. Kita bukan bangsa pinter, kita itu bangsa yang dasarnya itu jenius. Dan kalau orang Indonesia pinter, mereka cerdas, kreatif, inovatif, mereka nggak cuma bisa bikin barang-barang yang harganya mahal. Mereka bisa bikin barang-barang yang harganya mahal dengan productivity, efisiensi, dan daya saing yang optimum. Jadi TFP-nya optimum, I-core-nya optimum, competitive advantage-nya juga optimum. Dan itulah rahasianya negara maju, itulah formulanya negara maju. Itulah yang membuat mereka jadi sangat kaya raya. Nah sekarang, gimana caranya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sangat tinggi? Gimana caranya menciptakan sistem pendidikan yang sekualitas dengan Finlandia dan Singapura, atau bahkan lebih hebat dari Finlandia dan Singapura? Kalau sistem pendidikan Indonesia lebih hebat dari Finlandia dan Singapura, Indonesia selesai. Dan ingat ya, di Finlandia nggak ada orang-orang yang levelnya sekelas Soekarno dan Hatta, nggak ada. Jadi gimana caranya jadi negara maju? Apa rahasianya jadi negara maju? Apa formulanya untuk jadi negara maju? Kenapa negara-negara paling miskin di dunia bisa jadi negara maju? Bisa jadi kekuatan raksasa ekonomi dunia? Oke, caranya gampang. Formulanya sederhana. Formulanya sederhana. Itu kayak IMC square. That's it. IMC square dari negara-negara maju. IMC square dari peradaban. Ya, apa formulanya? Kualitas bangsa adalah kualitas manusianya. That's it. The end. Selesai. Formulanya cuma itu. Anda boleh pelajari semua negara-negara paling maju di dunia, semua negara-negara paling kuat ekonominya di dunia. Anda boleh pelajari Amerika, Anda boleh pelajari Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Korea Selatan, Singapura, Renaissance, revolusi sains, revolusi industri, semuanya. Zaman Yunani, Romawi, Anda boleh pelajari semuanya. Ya, kuncinya itu. Kualitas bangsa adalah kualitas manusianya, titik, the end. Kualitas peradaban adalah kualitas manusianya. Selesai. Ya. Anda pengen Indonesia jadi negara maju? Gampang. Ya, bikin orang Indonesia pinter. That's it, the end. Ya.
Jadi kalau orang Indonesia itu pinter, mereka cerdas, kreatif, inovatif, mereka bisa bikin barang-barang yang harganya mahal. Mereka jadi negara maju, kita jadi negara maju. You see? Oke, jadi kalau orang Indonesia pinter, kita itu cerdas, kreatif, inovatif, kita bisa bikin industri-industri yang bernilai tinggi. Itu rahasianya negara maju. Kita bisa bikin industri-industri yang nilainya juta dolar, miliar dolar. Bisa menciptakan ekonomi yang nilainya 3, 4, 5, atau 10 triliun dolar. Dan cuma itu aja. Kecerdasan, creativity, inovasi. Ya, jadi intinya apa? Kalau orang Indonesia pinter, kita bisa bikin mobil, bisa bikin TV, bisa bikin pesawat, bisa bikin laptop, bisa bikin kamera, bisa bikin HP, bisa bikin smartphone. Semua industri-industri yang nilainya jutaan dolar, miliaran dolar. Indonesia negara maju, sukses, makmur, kaya raya. Ya, kita bisa bikin industri-industri yang bernilai tinggi, yang berhubungan sama teknologi-teknologi maju. Nanoteknologi, bioteknologi, bioengineering, Internet of Things, robotics, advanced robotics, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa bikin industri keuangan yang powerful, kita bisa bikin aplikasi, kita bisa bikin Silicon Valley, industri-industri yang nilainya jutaan dolar, miliaran dolar. Karena apa? Kecerdasan, kreativitas, inovasi. Karena apa? Kualitas manusia. That's it, ya. Dan bukan cuma itu. Kalau bangsa kita cerdas, kalau kualitas manusia kita tinggi, kita bukan cuma bisa menciptakan industri-industri yang berteknologi tinggi, yang bernilai tinggi. Ya, kita bisa menciptakan industri-industri yang bernilai tinggi dengan productivity, skala, efisiensi, dan daya saing yang tinggi. Ya, jadi I-core-nya optimum, ya, TFP-nya optimum, daya saingnya juga optimum. Ya, jadi kita bisa menciptakan dan menjual industri produk-produk dari industri-industri yang nilainya tinggi. Yang cuma itu aja. Ya, jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah kualitas manusia yang tinggi. Ya, mereka cerdas, kreatif, inovatif, bisa menciptakan industri-industri produk-produk yang nilainya jutaan dolar, miliaran dolar. Dan Indonesia negara maju. That's it, ya. Itu aja.